Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah kultum, sebuah kisah singkat tentang sebuah keluarga yang sangat sederhana. Keluarga ini terdiri dari sang suami yang bernama Andi dan sang istri yang bernama Amso. Andi dan Amso ini sudah menikah selama 10 tahun, tetapi mereka belum dikaruniai oleh seorang keturunan satupun. Suatu ketika pada malam hari, Andi berbicara kepada Amso, "Wahai istriku, kita sudah menikah selama 10 tahun, tapi kita belum dikaruniai oleh seorang anak. Jika engkau mengizinkan, maka aku akan menikah lagi dengan wanita yang lainnya." Kemudian apa jawaban sang istri? Amso pun menjawab, "Jika itu sudah menjadi kehendakmu, wahai suamiku, dan akan memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita, maka lakukanlah." Lalu Andi menikahi seorang wanita yang bernama Ani. Setelah 5 tahun menikah, akhirnya mereka, keluarga Andi ini, dikaruniai oleh 2 orang putra dan putri yang soleh dan soleha. Singkat cerita, Andi kembali berpikir bahwa memiliki 2 orang anak dan memiliki 2 orang istri ini masih kurang. Kehidupan mereka masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian Andi kembali meminta izin kepada kedua istrinya untuk menikah lagi kepada perempuan kaya raya, seorang janda yang ketika orang melihatnya itu langsung tertarik gitu, dan membuat semua orang lupa akan dirinya sendiri. Kemudian Andi ini meminta izin kepada kedua istrinya. Lalu kedua istrinya menjawab, "Wahai suamiku, jika hal itu sudah menjadi kehendakmu dan akan menambahkan keberkahan untuk keluarga kita, maka lakukanlah." Lalu Andi menikahi seorang perempuan yang bernama Harben. Harben ini tadi adalah seorang janda. Lalu singkat cerita, setelah menikah dengan Harben, keluarga Andi pun hidup bahagia. Sudah memiliki 3 orang istri, 2 orang anak, dan juga memiliki harta yang berlimpah. Suatu hari, Andi ini meninggal dunia. Lalu di proses pengurusan jenazah Andi ini, yang pertama itu memandikan jenazah. Istri yang pertama hadir, Amso hadir dan mengurusi juga. Istri yang kedua, Ani, juga hadir, tetapi Harben ini tidak hadir. Proses yang kedua yaitu menyolatkan. Istri yang pertama, Amso, hadir dan ikut menyolatkan. Istri yang kedua, Ani, hadir dan juga ikut menyolatkan. Dan istri yang ketiga, Harben, tidak hadir lagi. Lalu proses yang selanjutnya yaitu mengantarkan jenazah ke pemakaman. Istri yang pertama, Amso, dan juga istri yang kedua, Ani, tetap hadir dan mengantarkan ke pemakaman. Dan istri yang ketiga justru tidak hadir lagi. Dan proses yang terakhir itu adalah penguburan. Ketika penguburan, istri yang ketiga ini, Harben, tetap tidak ada. Lalu istri yang kedua hanya sampai dengan mengantarkan jenazah dan memakamkan saja. Dan istri yang pertama yaitu Amso ikut masuk ke dalam liang lahat, mengikuti kemanapun suaminya pergi. Ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya istri pertama dari Andi ini, yang dari awal sampai dengan meninggal bahkan masuk liang lahat, kemanapun Andi pergi dia selalu mengikuti. Lalu kemana istri yang ketiga, Harben?
yang dari awal pengurusan jenazah tidak mengikutinya. Cerita ini bukan tentang poligami, tetapi cerita ini tentang keutamaan amal soleh dibandingkan dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Sebenarnya di nama-nama istri dari Andi ini memiliki makna tersendiri. Kenapa istri yang ketiga saya beri nama Harben, dan Andi menikahi istri ketiga ini karena pengen kaya, karena Harben ini merupakan harta benda. Yang kedua, kenapa istri yang kedua saya beri nama Ani? Karena Ani ini merupakan kepanjangan dari anak dan istri. Makanya Andi tadi ketika ingin menikahi istri yang kedua itu alasannya karena ingin punya anak. Lalu yang pertama, kenapa saya beri nama Amso? Amso itu berarti amal soleh. Jadi kemanapun Andi pergi, sampai dia meninggal, bahkan kemanapun dia pergi, itu amal soleh akan tetap mengikutinya. Sebagaimana tadi yang sudah saya bacakan di Quran surat An-Nahl ayat 97. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami akan beri kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu dia kerjakan. Sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.